Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu-ibu sekalian, malam hari ini kita melanjutkan kembali kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Sampai bab baru, bab 26, tahrimu zulmi wal amru bi raddil madzalim. Wal amru bi raddil madzalim, yaitu diharamkannya kezaliman dan perintah untuk mengembalikan hak orang yang terzolimi. Bisa dibaca Pak Nasir, nanti hadis ada ayat terus 3 ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul tahrimi zulmi wal amru biraddi madzalim. Bab keharaman menganiaya dan perintah untuk mengembalikan apapun yang berasal dari hasil penganiayaan. Allah Ta'ala berfirman, ma lizzalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorang pun, dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Al-Ghafir nomor ayat yang ke-18. Ya. Allah juga berfirman, wa ma lizalimina min nasir. Dan bagi orang-orang yang zalim sekali-kali tidak ada seorang penolong pun. Al-Hajj 22, Al-Hajj ayat 71. Adapun hadis-hadisnya diantaranya ialah hadis Abu Dzar radhiyallahu an yang sudah disebutkan sebelumnya dalam akhir bab mujahadah atau perjuangan. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah wattaqu sukha fa inna sukha ahlaka minka mangkana qablakum hamalahum ala ansafaku timahum wastahallu maharimahum. Rawahus Syekhon Yurahul Muslim. Dari Jabir radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, takutlah engkau semua akan perbuatan zalim atau menganiaya, sebab kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat, dan takutlah akan sifat kikir, sebab orang-orang sebelum kalian berbinasa karena kekikirannya. Itulah yang menyebabkan mereka mengadakan pertumpahan darah dan mereka menghalalkan apa saja yang diharamkan pada diri mereka. Hadis dari Muslim nomor 2578. Baik, tentang kezaliman. Zalim itu artinya wad'u syai'i fi ghairi mahallihi. Zalim ini sepakat ulama pakar bahasa katakan zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya.
Jadi dia menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nanti bentuknya macam-macam. Ada dalam masalah kezaliman pada Allah ada. Terus ada kezaliman pada sesama manusia juga ada. Namun sini dikatakan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali zolim sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW itu ada 3 macam. Ini disebutkan dalam hadis dengan berbagai syawahid atau penguat, dikeluarkan oleh Abu Daud, Toyalisi dan Abu Nuaim. Zalim itu ada 3 macam. Nabi SAW katakan, az-zulmu salasatun. Zalim itu ada 3. Yang pertama, fazulmun la yatrukuhullah. Zalim yang Allah tidak membiarkannya. Terus yang kedua, wa zulmun yukfar. Zalim yang diampuni. Terus yang ketiga, wa zulmun la yukfar. Zalim yang tidak diampuni. Ada 3 ya. Pertama, zalim yang Allah itu tidak membiarkannya. Artinya tidak Allah izinkan. Yang kedua, zalim yang yukfar, diampuni. Yang ketiga, zalim la yukfar, zalim yang tidak diampuni. Terus Nabi SAW melanjutkan, fa amma zulmu alladzi la yukfar. Adapun zalim yang tidak diampuni. Berarti beliau sebutkan dari akhir dulu. Zalim yang tidak diampuni. Fasyirku la yakfiruhullah, yaitu syirik yang tidak diampuni Allah. Dengan catatan ya, syiriknya jika dibawa mati. Syiriknya itu jika dibawa mati. Berarti kalau bertobat ketika hidup, beres. Hah? Ya, Allah akan ampuni dosa-dosanya kalau dia tobatnya tobatan nasuha. Namun kalau bawa mati, nah itu baru masalah. Kok misalnya dia dulu itu mengguru dengan orang pintar terus punya ilmu hitam gitu. Ilmu apa namanya itu? Santet dan kawan-kawannya. Atau pesugihan misalnya. Terus sampai meninggal dunia tidak bertobat, nah itu la yukfar, maka Allah tidak akan ampuni. Sebagaimana dalam ayat juga disebutkan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik yang dibawa mati, dan Allah masih mengampuni dosa dibawa kesyirikan jika Allah kehendaki. Terus yang kedua, wa amma zulmu alladzi yukfar. Adapun zalim yang diampuni. Fa zulmul abdi fima bainahu wa baina rabbih, yaitu kezaliman yang manusia perbuat antara dirinya dengan Allah. Antara dirinya dengan Allah. Berarti di sini berbagai macam bentuk maksiat. Ya, berarti berbagai macam bentuk maksiat. Zina karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya juga. Harusnya pada istri sendiri, pada kambing. Sama istri orang. Dia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu zalim antara dirinya dengan Allah itu nantinya. Terus yang ketiga, wa amma zulmul ladzi la yutrak. Adapun zalim yang tidak ditinggalkan, artinya tidak dibiarkan Allah. Artinya Allah enggak izinkan berarti.
Fazulmul ibad, yaitu kezaliman antara sesama manusia, Allah tidak izinkan. Nantinya fayaqtasallahu ba'dahum min ba'd. Allah akan menyelesaikan masalah kezaliman ini, berarti kisosnya ada, balasannya ada, nanti diselesaikan sesama hamba nanti pada hari kiamat. Bahaya ya. Baru mukaddimah ini. Berapa kezaliman tadi? 3. 1, kezaliman yang langsung tadi contohnya ya, tidak diampuni. Jadi contohnya syirik. Jika apa tadi syiriknya? Dibawa mati. Terus yang kedua, kezaliman yang diampuni. Kezalimannya diampuni. Contohnya kezaliman manusia dengan Allah. Dia kalau bertobat dari zina, perjudian, miras, tadi pokoknya dosa di bawah syirik tadi, maka Allah akan ampuni. Terus yang ketiga, zalim yang tidak Allah biarkan, artinya tidak diizinkan Allah, Allah haramkan, yaitu berbuat zalim terhadap sesama manusia. Nah, kita langsung lihat ayat yang membicarakan tentang ini, surat Ghafir ayat 18, surat Al-Mu'min ayat 18. Malil zalimina min hamimi wala syafi'in yuta wala syafi'i yuta. Orang zalim itu tidak punya kekasih dan tidak punya pemberi syafaat yang nanti ditaati. Artinya nanti pada hari kiamat orang-orang zalim tidak dapat pertolongan. Terputuslah berbagai macam sebab untuk mendapatkan kebaikan nanti pada hari kiamat. Juga ayat yang lainnya yang melarang kezaliman. Al-Hajj ayat 71. Wa malidh zalimina min nasir. Tidaklah bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Artinya orang zalim tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Nawawi sebutkan adapun hadis-hadisnya, di antaranya hadis Abu Dzar, inni haramtu zulma ala nafsi faj'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Itu hadis Abu Dzar di hadis 111 di sini sebut, yaitu Allah sesungguhnya aku haramkan, berarti hadis qudsi, aku haramkan bagi diriku untuk berbuat zalim, yaitu Allah berarti tidak berbuat zalim, dan sesama kalian pun dilarang untuk berbuat zalim. Nah, lalu di antara hadisnya lagi kita bahas hadis 203. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu zulma, hati-hati kalian dalam berbuat zalim. Ittaqu artinya ihzaru. Ihzaru itu artinya hati-hati, waspadalah atau jauhilah berbuat zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Nanti akibatnya adalah keadaan hari kiamat jadi gelap. Lalu Nabi ingatkan yang kedua, wattaqu syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Waspadalah juga, hati-hati punya sifat syuh. Syuh tadi diterjemahkan kikir, namun syuh di sini punya dua sifat. Syiddatul bukhli ma'al hirsi, yaitu yang pertama sifatnya adalah sangat-sangat pelit. Apa bahasa Jawa nih? Nah, lebih medit lagi apa? Punya lebih pelit pokoknya.
Terus ma'al hirsi, ditambah yang kedua sifatnya tamak, rakus pada harta. Jadi sudah pelit tambah rakus pada harta. Jadi double ini ya. Yang pertama itu pelit, berarti dia enggan untuk keluarkan hartanya pada jalan kebaikan, tahan-tahan kan? Sudah ditahan-tahan, masih rakus lagi. Jadi dia cari terus tanpa henti. Serakah. Namun serakah tambah pelit. Ada gak padanannya dalam bahasa Indonesia itu syuh? Kalau kikir masih kurang, kikir itu masih pelit. Kalau ini tambah rakus, tambah tamak lagi. Ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia? Gak ada. Ya, kalau mau terjemahkan bagusnya terjemahkan kikir dan rakus, tamak pada harta. Lalu dikatakan fa inna syuha, karena sifat syuh. Ya, sifat syuh ahlaka man kana qablakum, itu menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Berarti lawan syuh itu apa lawan syuh? Apa lawan katanya? Arabnya apa ya? Apa? Dermawan. Bahasa agamanya apa? Bahasa agamanya? Zuhud. Bukan zuhud. Banyak memberi. Jadi dia nggak tahan apa. Jadi dia nggak pelit-pelit dengan hartanya, pokoknya dia keluarkan, nggak rakus juga. Ada yang harus dia keluarkan, dermawannya tinggi. Namun ada sifat yang lebih tinggi daripada dermawan, itu namanya isar. Ya, isar. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Mereka itu mendahulukan orang lain lebih daripada diri mereka sendiri. Berkorban ya untuk orang lain padahal diri mereka itu butuh. Kemudian dikatakan hamalahum ala safaku dima'ahum wastahalu maharimahum. Dikatakan ya, dia itu membawa mereka ala ansafaku dima'ahum, sampai menumpahkan darah mereka, wastahalu maharimahum, dan mereka menghalalkan ya hal-hal yang diharamkan. Maharimah. Nah, sekarang kita simpulkan dari hadis ini. Satu, sebagaimana ayat-ayat tadi disebutkan, zalim itu diharamkan. Wa tahdzir minhu, dan diingatkan tentang perbuatan zalim. Gak boleh berbuat zalim. Tidak boleh berbuat zalim. Ya, sudah diingatkan dalam hadis ini. Apalagi diberi peringatan di sini, zalim itu kegelapan pada hari kiamat. Kemudian faedah yang kedua, ada perkara yang asalnya tidak nampak, ya, asalnya itu tidak nampak. Zolim kan ini masih sesuatu yang abstrak sebenarnya. Namun bisa diwujudkan dengan sesuatu yang konkret pada hari kiamat. Konkretnya apa? Gelap. Zolim itu kan dosa. Dosa kan asalnya abstrak dulu, nggak nampak kan? Nggak diwujudkan pada sesuatu.
pada hari kiamat yang tidak nampak ini, belum ada wujudnya, dibuat jadi hisia, buat jadi konkret, buat jadi nampak. Seperti misalnya dalam hadis yang lain, Nabi SAW itu sebutkan tentang al-maut, kematian. Al-maut itu kematian. Kita tahu wujudnya enggak? Hah? Al-maut? Enggak. Namun nanti pada hari kiamat, al-maut itu akan diwujudkan dalam seekor domba. Terus ketika hari kiamat nanti al-maut ini disembelih. Dalam wujud apa tadi? Domba tadi disembelih. Maka ketika disembelih, yang sudah masuk surga tetap kekal di surga, yang masuk neraka kekal di neraka. Tidak ada yang keluar-keluar lagi. Diwujudkan itu. Di dunia nggak ada wujud nih, al-maut nggak ada wujud. Yang mencabut nyawa siapa? Malaikat siapa? Israil. Itu berita Israiliyat. Itu masuk pelajaran sekolah nih Pak Nasir itu. Siapanya? Guru agama itu. Ya. Yang tepat malaikat maut namanya malaikat maut. Malaikat maut. Pencabut nyawa namanya malaikat maut. Sudah itu aja, gampang. Bukan Israel berita Israiliyat. Menyikapi berita kayak begini Israiliyat, tidak la nusaddiquhu wa la nukadzibuhu. Kita tidak mendustakan, kita tidak benarkan. Kita tidak membenarkan, kita tidak dustakan. Biarin aja. Namun ada penamaan yang tepat kalau dalam hadis itu malaikatul maut. Maka kalau di dunia ini nggak ada wujudnya, di akhirat bisa diwujudkan sesuatu. Sebagaimana amalan kita juga, amalan kita kan dicatat nih, malaikat. Pada hari kiamat nanti bisa ditimbang. Ditimbangnya nanti ada 3 macam. Ada yang menyebutkan, nanti riwayatnya menyebutkan, yang ditimbang adalah amalan, yang ditimbang adalah catatan amal, yang ditimbang itu sebagian anggota tubuh. Seperti Ibnu Mas'ud, ditimbang betisnya itu lebih berat daripada gunung Uhud. Itu namanya sesuatu di dunia wujudnya nggak ada, di akhirat itu bisa Allah wujudkan sesuatu. Sama dalam pembahasan di sini. Zolim ini masih sesuatu yang belum berwujud itu dosanya, ya kan? Di akhirat diwujudkan apa? Kegelapan. Terus yang ketiga, sifat pelit al-bukhlu tidak pantas dimiliki oleh orang beriman. Tidak pantas dimiliki oleh orang beriman. Karena sifat orang beriman adalah dermawan. Seharusnya. Dan gemar memberi. Al-kiram wal jud. Dermawan dan gemar memberi. Al-jud. Nah, ini lawan fikir. Maka sifat pelit ini dihapus. Ganti dengan al-kiram wal jud. Itu dengan sifat tadi dermawan, banyak menderma, atau berderma, atau banyak memberi. Namun tetap di sini ikhlas kalau beri, nggak harap pujian manusia. Juga kalau memberi nggak harap-harap dapat ganti di dunia langsung lebih banyak. Nyumbang 50.000 pengen dapat ganti 500.000, 5 juta, mboten. Itu namanya pengen cari gantian di dunia. Ya.
Ini anjuran sebagian kiai kayak gini nih, ustadz ini kayak gini. Banyak sedekah supaya dapat ganti lebih banyak. Nunggu ganti banyaknya tadi. Atau amalan yang ada sekarang lagi ngetop itu sholawatin saja. Lihat HP bagus, HP keluaran terbaru. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli. Batin terus itu, terus biar itu dapat tadi HP itu. Sholawat kok diganti cuma dapat HP aja. Jadi rendah banget itu. Selawat kan untuk dapat syafaat nanti hari kiamat, bukan dapat HP. Ini sesuatu yang rendah, dia ganti. Sholawat amalan yang mulia, ganti apa? HP. Itu amalan anak-anak muda saat ini, itu anak-anak milenial itu. Yang tiap hari gaya-gaya aja itu. Gaya-gaya dengan outfitnya itu. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu. Super mahal. Tas wae harganya berapa juta? Supreme itu, Superme itu berapa? Berapa puluh juta itu, tas selempang, tas samping itu. 1.400.000. Bukan 1.400.000, Pak. Puluhan juta. Itu belum sepatunya, belum ikat pinggangnya, belum kaosnya, belum hoodie-nya, belum jaketnya, belum dompetnya. Wah, motormu kalah, Pak, kayak gitu, Pak. Karo barang siji nih gue. Anak-anak milenial itu. Kalau sudah pakai Superme itu kayak gitu dia itu. Itu jadi kegemaran hidup saat ini itu. Dan kalau suruh sodako, wah pelit-pelit banget. Mungkin punya Superme terus dia sumbang ya, cuma 10.000, 5.000 aja paling. Sifat orang beriman itu selalu berderma. Terus faedah yang berikutnya lagi, al-bukhlu wa zulmu min asbabi intisyaril jarimah. Sifat pelit dan zalim itu sebab tersebarnya berbagai kerusakan. Namimah. Pelit dan apa tadi? Zalim. Makanya diingatkan oleh Nabi SAW di sini. Termasuk juga dalam masalah muamalah. Kalau yang nampak ini, kalau sifat zalim itu muamalah itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, muamalah itu punya sebab sampai diharamkan muamalah tersebut karena 3 hal saja. Jadi ringkasan untuk fikih jual beli itu cuma 3 hal itu saja. Apa saja? Baru mau saya dengarkan. Baru dengar ini? Sudah ngaji fikih muamalah belum? Belum. Padahal pedagang. Padahal beli sesuatu, padahal jual sesuatu, harus paham ini. Wah, itu kalau di zamannya Ali, Umar, wah itu harus diusir ke pasar itu. Ini kalau masuk pasar harus paham dulu jual beli. Belajar dulu fikih muamalah, kalau enggak diusir dari pasar, enggak boleh jualan. Kalau kita di sini gimana? Masuk aja, orang mikir mau dia pemabuk ke, pejudi ke, yang penting bisa jualan, iya kan? Iya. Tanya hukum jual belinya apa? Ini boleh atau tidak? Ada zalim enggak? Ya, dan seterusnya. Oh, kalau nggak paham sini nggak masalah kalau zaman ini. Kalau dulu, wah masalah besar. Jual beli masalahnya itu cuma 3 saja. Yang pertama karena ada unsur zalim, yang kedua karena ada unsur riba, yang ketiga karena ada unsur gharar. Pertama apa? Zalim, 2 riba, 3 gharar. Zolimnya ada,
ribanya ada, gorornya ada. Bisa jadi satu transaksi itu tiga-tiganya ada sekaligus. Bisa jadi cuma satu saja, bisa jadi cuma dua. Ada yang tiga-tiganya sekaligus. Mau contoh tiga-tiganya sekaligus? Contoh asuransi. Asuransi dalamnya itu ada zalim, ada yang kedua apa tadi? Riba, yang ketiga gharar. Zalimnya ngambil harta orang lain dengan cara yang batil. Ribanya premi totalnya cuma 2 juta, karena kecelakaan dapat 30 juta. Ya kan? 2 juta minta balik berapa? 30. Kulu qardin jaro manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang dalamnya ada keuntungan manfaat maka termasuk riba. Gharornya, klaim didapati tidak jelas. Tunggu eksiden dulu, tunggu kecelakaan dulu, Kematian dulu. tunggu kematian dulu. Kalau punya utang terus dia gadaikan sesuatu, ada transaksi utang itu kalau sudah mati baru utangnya dianggap lunas. Atau sudah dianggap lunas. Itu sekolahin ini dulu, SK-nya dulu itu disekolahin. Kalau terlanjur meninggal dunia masih punya utang misalnya, utang total 50 juta, masih ada sisa utang 20 juta. Nah, kalau sudah meninggal dunia diasuransikan. Jadi dianggap lunas. Goror kan? Gorornya kenapa? Oh, bisa jadi dia baru bayar 5 juta. Sudah mati, lunas. Bisa jadi sudah bayar 45 juta, sisa 5 juta lagi. Lunas. Bisa jadi baru bayar 500 ribu, meninggal dunia, lunas. Goror enggak? Goror itu tidak jelas. Pengertian goror itu tidak jelas. Itu kalau transaksi modernnya asuransi. Kalau transaksi kunonya itu mancing ikan. Goror itu. Pak, mancing ikan, Pak. Fanfic. Apa mancing ikan? Untung-untungan. Untung-untungannya gimana? Bayar sawe itu. Bayar selaweh terus? Kalau bisa dapat 10 kilo untung. Kalau bisa dapat 10 kilo dikiloin lagi enggak? Atau langsung? Sudah jadi miliknya? 10 kilo nih. Dikiloin lagi? Tapi bisa jadi nggak dapat sama sekali. Bisa jadi nggak dapat sama sekali? Tetap 25. Tetap 25 juga. Nah itu, goror. Pengalaman adit. Ada masuk ke tempat pemancingan 300 ribu. Untuk mancing apa, ikan maskot ya? Betul Pak? Pemancing. Ikan maskot apa biasanya ditaruh hadiahnya apa situ Pak? Apa? Motor ada? Motor. Ikan maskotnya cuma berapa? Dapat hadiah motor, jadi rebutan orang yang mancing semua situ. Taruhlah orang yang mancing 50. Ikan maskotnya cuma 2 coba. Nggak dapat semua kan? Untung-untungan. Kalau Ya, senam betul. aja, senam berarti. Senam kenapa? Senam dapat. Senam. Enggak, senam ini senam. Senam itu daftarnya 10.000. Daftarnya 10.000 senam ya. Bareng-bareng senam ya. Terus Nanti dapat tiket toh. dapat tiket, terus dapat mobil. diundi. Berapa peserta? 1.000 lah, 1.000 peserta. Senam bareng toh? Ya. Lanang wedok. Itu Ya teruslah lanang aja. Wes, tak maafkan. Terus 10.000 tadi. ya. Semua dari 1.000 orang tadi dapat hadiah enggak? Tidak. Enggak, judi. Bisa. Goror. Tapi hadiahnya dari sponsor. Hadiah dari sponsor. Tadi ada 10.000 enggak? Subnya untuk snack. 10.000 ora cukup snack 10.000. Untungnya banyak sekali dia.
Cuma ini 10.000. Kecuali kalau dia sudah hitung uang daftar, oh ini saya cuma pakai untuk ini. Nanti total hadiah semua sponsor. Ya itu mesti hitungannya jelas. Masa cuma dikasih donat? Tambah apa? Udang putih. Masa 10.000? Tapi iya kok gelem gue loh. Tanya gelem itu loh. Tapi hadiahnya dari sponsor dijual bukan. Kan jadi nggak jelas, subhat lagi berarti. yang 10.000 untuk apa itu? 10.000 untuk apa harus? Iya kan nggak cukup. Maksudnya masih ada sisa. Sisanya nanti campur hadiah lagi. Panitianya gitu. Iya buatnya panitia nih. Membela diri ini. Itu bela diri itu. Apa tadi sebab jual beli masalah ada berapa? 3. Zolim, riba, horor. Nah, zolim ini perinciannya banyak nih zolim nih. Ya. Zolim ini perinciannya banyak lagi nih kalau jual beli atau harta yang masalah ini gara-gara zolimin orang ini. Contoh, zolim orang kaya sudah mampu bayar zakat nggak mau bayar zakat. Zolimi siapa? Zolimi siapa? Wong miskin. Maka dia tahan-tahan hartanya itu, dia pegang-pegang hartanya, haram untuk dia. Kenapa haram untuk dia? Harusnya serahkan pada siapa? Orang miskin. Tukhadhu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang-orang kaya kan? Yang sudah punya nisab, terpenuhi nisab syarat. Dikembalikan pada orang miskin. Oh enggak dikasih, dia tahan-tahan. Ada yang numpuk bertahun-tahun belum bayar zakat. Maka yang numpuk tadi bertahun-tahun zakatnya tadi, zolim itu. Zolimi siapa? Orang miskin. Itu layaknya seperti majikan gak mau bayar gaji pegawainya. Harta haram karena zolim. Zolimi siapa? Orang miskin. Coba kalau semua tuh sadar kayak begini, ya orang miskin teratasi tadi. Orang kayaknya pelit-pelit. Tadi yang asuransinya mati, lunas itu lunas betulan apa enggak? Asuransinya mati terus lunas. Ya pihak bank bilang lunas. Dan di sana di akhirat lunas juga. Di akhirat dibilang lunas enggak? Ya pihak banknya bilang lunas, namun kan dia kena riba. Riba dan goror. Dua dosa. Double malahan. Diulangi biar jelas. Diulangi biar jelas. Jelas ini, Pak. Ini banyak kesinggung ini banyak yang sekolahin SK soalnya. Iya tuh Pak. SK-nya sekolah terus tau. Wis rampung sekolah meneh. Orang tamat-tamat. Orang tamat-tamat, orang lulus sekolahin terus. Nah, tadi contohnya itu. Yang kedua contohnya lagi zolim. Itu tadi dia hubungan dengan Allah langsung, nggak bayar zakat. Ada yang dia zolimi orang lagi. Contoh dia jual barang-barang bermasalah. Contoh barang bermasalahnya apa ya? Apa? Misalnya jual belinya itu jual beli benda najis. Najis kan macam-macam kan? Bangkai. Apalagi? Kotoran manusia ada yang jual nggak? Tinja itu ada yang jual nggak? Ada. Tinja. Kotoran sapi. Pupuk kandang. Kotoran sapi, ayam, kambing. Nah, ini kembali ke hukum kotoran sapi, ayam, kambing itu suci apa tidak? Kotor aja itu. Hanya kotor. Ya hanya kotor. Pendapat paling tepat, kotoran sapi, ayam, kambing dan setiap hewan yang halal dimakan kotorannya masih suci. Kalau masih suci berarti boleh diperjual belikan, boleh jadi pupuk, pupuknya dijual jadi pupuk kandang dan seterusnya. Sekarang kalau tinja manusia Untuk lele. Tinja manusia untuk lele. Oh berarti di Sabti Tank lelenya. Nah, nggak, sekarang saya tanya, kotoran itu boleh dijual nggak kalau kotoran manusia? Sekarang kan ada teknologi terbaru yaitu kalau misalnya satu padukuhan lah, satu RT lah, kotorannya semua dikumpulkan dalam satu bak itu kan bisa jadi
Biogas. Bisa racun ya? Bukan racun, manfaat koyo gas. Dipakai masak. Gas, blue gas tuh. Iya, kayak jenengan masak pakai kompor gas itu loh. Weh, baunya nggak bau itu ya? Baunya kan sudah beda lagi, tambah wangi aja. Kasih parfum. Karena saya tanya, boleh nggak itu? Tidak boleh. Hah? Kalau jual kotorannya sendiri nggak boleh. Oh. Kalau itu kan sudah diolah. Kalau dia nggak cari untung, cuma biaya pengolahan jadi biogas, boleh. Yang jelas kalau ini dijual langsung najisnya, ini kan najis. Najis nggak boleh punya nilai, nggak boleh kasih harga. Yang ada cuma bayar pengolahan. Besok di DS ya bisa ya? Hah? DS ngolah itu. Dia sebenarnya gitu, mau aku pak, siapa yang mau ngolah itu? Kan ada, ini ada kayak begini, tempat lain ada sih kayak gitu. Gak tahu di Mogiri ada apa enggak, tempat lain tuh ada kayak gitu. Cuma bayar untuk pengolahan saja. Nggak boleh untuk jual kotoran tadi, nggak boleh. Saya jual sekilo sekian itu, nggak boleh. Ini bangke, nggak boleh. Cuma-cuma itu. Cuma kalau sudah jadi biogas, nah itu baru dia ganti biaya Produksi. Ya bukan produksi sih, biaya kerjanya lah, biaya capeknya gitu. Uang lelah lah, bukan uang rokok, uang lelah. Ini ngerokok ini. Uang rokok nggak boleh. Ganti uang rokoknya tau, nggak boleh. Uang lelah. Lelah kan nggak mesti dari rokok kan? Enggak, iya, berhenti itu. Contoh lagi, dia jual beli bangkai, kan zolimin orang juga. Bangkai. Iyalah. Saya dapat bangkai ini misalnya, saya nggak tahu kalau itu bangkai, dia zolimi saya kan? Ada juga penjual jual itu pada pembeli yang sudah tahu juga. Itu zolimi orang. Makanya kalau jual beli barang-barang bermasalah itu zolimi orang lain. Itu nggak boleh. Ya, maka tadi sifat ini ya zolim ini, wah itu buat kerusakan banyak sekali masyarakat. Contohnya transaksi jual beli. Jual beli barang curian. Jual beli barang curian Pernah, sama. Pernah. Di anu jangan. Ya macam-macam. Namun kalau barang orang, pokoknya kalau dia jual, jenengan nggak tahu, nggak usah nanya-nanya, beli-beli aja gitu. Kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kecuali kalau tahu, Kita beli spion. nah, beli spion gitu. Pernah. Beli kan jangan beli baru tapi. Dah, itu contoh membuat kerusakan yang banyak gitu, ya kan? Zolim tadi. Sifat pelit juga demikian. Nah kalau mau kaji tadi, apa tadi yang 3 tadi? Nah itu baca di buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Karangan Ustaz. Ustaz Irwandi. Oh iya, Irwandi Kokon ahlinya. Iya. Pakarnya. Ringkasannya cuma 3 itu aja itu. 3 perkara ya. 3 itu aja. Tebal-tebal kayak gini loh, coba lihat. Riba, zolim, Zalim dan horor. horor. Itu cuma diringkas itu aja, wes rampung. Ini rinciannya banyak di sini. Saya cuma bahas di Masjid Suciati di setiap Selasa sore. Hanya spesial orang sana. Ya? Hanya untuk kalangan sendiri ya. Enggak, untuk masjid sana. Ini mau gini mau? Mau. Orang boro-boro sampai ini. Bisa jawab ya? Bisa jawab ya? Terus berikutnya lagi. Zolim dan syuh. Tadi apa syuh tadi? Pelit dan tamak. Nah, di sini dikatakan oleh Syekh Salim bin Al-Hilali, min kaba'iri dzunub, termasuk dosa besar. Zolim dan syuh. Syuh tadi ya, 2 ya. Ya saya lebih senang istilahnya syuh yang dipakai. Syuh, pelit plus tamak. Nah, itu termasuk dosa besar.
yang mengakibatkan kebinasaan di dunia dan kesengsaraan di akhirat. Malah beliau golongkan di sini syuh juga dosa besar. Kenapa kok dosa besar? Ini ancamannya di sini berat. Betul ya. Karena dikatakan zalim itu kegelapan pada hari kiamat. Jadi digandengkan dengan sifat syuh. Sama-sama satu konteks. Maka dua-duanya masuk golongan dosa besar. Dosa besar itu punya pengertian dosa yang dapat hukuman, ancaman di dunia dan akhirat. Di dunia ada ancaman hukumannya, di akhirat juga ada. Kalau sini sebutkan hari kiamat nanti, dia dapat kegelapan nanti. Berarti dapat ancaman di akhirat. Berarti masuk al-kabair, dosa besar. Suha itu apa? Sesama anak Adam apa? Syuh tadi, pelit tadi. Iya. Sama manusia. Tobat. Untuk selamat dari sifat syuh, di antara doanya adalah Allahumma kini syuhha nafsi waj'alni minal muflihin. Syekh bin Waf Al-Qahtani itu dalam buku doanya dia susun doanya seperti itu. Itu diambil dari ayat surat Al-Hasyr, wa may yuqashuhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Jadikan doa berarti Allahumma kini syuhha nafsi waj'alni minal muflihin. Coba catat aja lah, catat doa nih. Alon-alon, Pak. Iya, ini tak dikte. Allahumma kini minassi. Allahumma kini, qi pakai q ya. Kini. Allahumma kini syuhha SYU double HA syuhha nafsi badanku. Waj'alni. Allahumma kini syuhha nafsi waj'alni minal muflihin. Muflih. Bukan. Tulis artinya, ya Allah, selamatkanlah aku dari sifat suh. Ya Allah, selamatkanlah aku dari sifat syuh, kikir Dan tamak. Ya Allah, selamatkanlah aku dari sifat syuh pada diriku. Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang beruntung. Itu beruntung di dunia dan akhirat. Pada diriku apa? Dan coba, ya Allah, selamatkan aku dari sifat syuh pada diriku. Dan jadikanlah aku menjadi orang-orang yang beruntung. Terus faedah yang terakhir, tersibukkan dengan dunia akan mengantarkan kita pada maksiat dan terjerumus dalam fawahish. Dan terjerumus dalam apa? Fawahish. Fawahish itu artinya perbuatan keji. Biasa fawahish itu merujuk pada istilah zina. Fawahish itu biasa merujuk pada istilah zina. Innas sholata tanha
anil fahsya. Fahsya wal munkar. Fahsya itu fawahish. Salat itu mencegah dari perbuatan fahisya, fawahish wal munkar, dan kemungkaran. Fawahish apa? Perbuatan keji. Biasa merujuk pada perbuatan apa? Zina. Ada zuharu minha wa ma baton. Ma dhahara minha wa ma baton. Ya, bisa masuk juga ayat itu. Nah, kesimpulannya dari hadis 203 ya, agar kita itu diperintahkan untuk menjauhi kezaliman dan sifat apa? Syuh. Berarti dibuat sebaliknya. Jadilah orang yang tidak berbuat zalim, jadilah orang yang penuh sifat dermawan dan banyak memberi. Dan sifat isar yang tadi saya sebut, berkorban demi orang lain daripada dirinya sendiri, padahal diri sendirinya itu butuh, itu lebih daripada sifat dermawan. Baik, sebelum saya tanya jawab, pengumuman. Insyaallah besok Sabtu, ada berapa pengumuman nih? 3. Oh iya, besok Selasa dulu, malam Rebu, kajian di Serunggo, Ba'da Ngisa. Malam Sabtu, Riyadus Shalihin, kitab larangan sama Bulughul Maram, kitab jihad. Terus yang kedua, besok Jumat dan Sabtu ada daurah di Darus Shalihin. Full dari jam 7 pagi hari Jumat sampai hari Sabtu jam 5 sore. Bahas 42 hadis Arba'in An-Nawawiyah, rampung. Sehari ya? 2 hari. Yang 23 gimana? 23 beda lagi. Ini beda daurahnya. Terus tanggal 14-nya hari Sabtu, Sabtu Pon, jam 12:30 siang sampai jam 2 nanti ada kajian akbar di Darus Shalihin bersama Ustadz Abu Zubair dari Riau Pekanbaru Riau. Ustadz Abu Zubair Al-Hawari. Nanti bisa umumkan pada yang lainnya, bisa hadir jam 12:30 siang sampai jam 2 di lapangan DS. Silakan untuk hadir. Itu nyambung dengan daurah tadi, makanya daurahnya ada biar nyambung dengan kajian akbar. Jadi Jumat pagi. Ustaz, mohon jawaban doa iftitah dalam sholat tahajud dan doanya sholat tahajud. Kalau doa sholat tahajud bebas. Namun ada beberapa hal untuk ba'da sholat tahajud ya. Tutup dengan witir 1. Terus kalau zikir tertentu bisa baca zikir setelah sholat witir. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, rabbil malaikati warruh. Terus doanya setelah itu bebas. Tidak ada anjuran doa khusus. Terus di sini tanya, doa iftitahnya bagaimana? Bisa baca doa iftitah seperti yang lainnya, seperti bacaan ketika jenengan baca doa iftitah untuk sholat lain. Ada juga doa iftitah Nabi SAW sholat tahajud, ada doa iftitah khusus lagi. Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wa syahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fi minal haqqi bi idnik innaka tahdi man tasya ila siratim mustaqim. Ya kepanjangannya gimana lagi? Yang fil mulki wal malakut. Hah? Subhanadzil mulki wal malakut. Subhanadzil malakutil wal malakut wal kibriyat wal azamah. Itu iftitah. Setahu saya itu doa sujud deh. Saya tanya aja. Itu doa sujud. Bacaan lain doa sujud itu. Sujud dan rokok. Nanti saya cek lagi itu ada gak iftitah kayak gitu. Iuran fotokopi, biaya fotokopi satu kelompok Rp26.500. Jadi jika satu kelompok beranggotakan 6 orang,
iuran per orang sebesar 4.416. Pertanyaan, bagaimana jika membayar sebesar 5.000 saja, apakah termasuk riba? Lebih dari 4.400 kan? Ini enggak riba lah. Ini bukan utang di sini. Ini bayar keikhlasanmu. Bayar lebih boleh. Bapak jual barang A ini misalnya 5.000. Nah, saya datang, saya beli. Ah, sudah ini Pak, ini 7.000. Ini ada uang 2.000 saya ini, pakai aja nggak apa-apa. Ini jual beli, dia mau bayar lebih boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Bagaimana hukum jual beli burung? Burung halal atau tidak? Halal. Jual belinya juga halal. Kecuali kalau burung untuk main judi. Bisa suaranya dilombakan. Suaranya dilombakan, pasang taruhan nggak? Udah. Dapat aja. Pendaftaran pakai uang nggak? Iya, 25. Ah, wes judi berarti. Beli burung harga 150.000. Kemudian dirawat hingga sampai berbunyi dan apa nih, gacor nih apa? Apa itu? Bisa ngomong gitu? Oh, bunyinya. Oh, bunyinya khas gitulah ya. Dan dijual tadi 150.000 ya. Jadi 1 juta. Bagaimana hukumnya? Ini cuma jual aja kan? Gak ada untuk judi kan? Boleh-boleh saja. Gimana waktu sholat jamaah? Imam baca Al-Fatihah, makmum juga baca Al-Fatihah. Lebih baik bersama imam atau makmum menunggu selesai imam baca Al-Fatihah? Kalau dia memilih pendapat baca Al-Fatihah bagi makmum, dia tunggu sampai imam rampung baca Al-Fatihah. Nanti imam biasanya beri waktu saktah, yaitu diam antara amin tadi sampai memulai sholat berikutnya. Dia kasih jeda waktu tertentu. Nah, makmum baca di situ dengan baca yang cepat. Kalau sudah wudhu harus terus menginjak kotoran cicak. Batalkah wudhunya? Bagaimana cara membersihkan kotoran di lantai? Misal kotoran ayam atau cicak tadi. Kalau kotoran ayam suci kan? Cukup dibersihkan saja. Cicak kotorannya dimaafkan. Karena termasuk hewan yang kotorannya sulit dihindari. Sehingga kalau menginjak cukup dibersihkan saja. Dan sholatnya bisa dilaksanakan. Baik, itu saja. Sebenarnya ada satu pengumuman lagi. Kalau ada yang mau ikut sunatan massal, anak-anaknya ada yang mau ikut, bisa daftarkan diri di Darus Sholihin. Sebenarnya saya punya program lagi satu. Ini betul, ini untuk dewasa juga diterima. Siapa tahu dewasanya belum sunat juga. Kalau di sana gunung itu banyak ya ada. Banyak, ada, sudah ada yang daftar. Baik, itu saja. Kita cukupkan, Ji. Mudah-mudahan manfaat dan bawa berkah, dan Allah berikan kepada kita kebaikan yang banyak, dan mudah-mudahan kita dianugerahi juga hujan yang penuh berkah. Demikian kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.